Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 7. 7. Saya Revalidnia Aulia, Saya Mauludi Kairani. FM 23A. Kita akan memaparkan materi mengenai gout dan hiperurisemia. Pertama, ada latar belakang. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa bisa terjadinya gout dan hiperurisemia. Dan pertama, latar belakangnya yaitu masalah gout dan hiperurisemia ialah masalah umum yang sering dijumpai dalam masyarakat, terutama pada usia dewasa. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah yang dapat mengendap dalam bentuk kristal di persendian, sehingga menimbulkan peradangan dan nyeri. Pola makan yang tinggi juga menjadi pengaruh. Pola makan yang tinggi, urin, gaya hidup yang kurang sehat, dan faktor genetik berperan penting dalam terjadinya penyakit ini. Pengertian hiperurisemia adalah kondisi ketika kadar asam urat dalam darah melebihi nilai normal. Jika kadar asam urat yang tinggi ini tidak dikontrol, maka dapat menyebabkan terjadinya gout. Gout merupakan suatu bentuk radang sendi yang terjadi akibat penumpukan kristal asam urat di persendian, yang umumnya menyerang sendi jempol kaki. Selanjutnya, kita lanjut kepada etiologi, yaitu penyebab. Penyebab utama gout dan hiperurisemia meliputi produksi asam urat yang berlebihan, pengeluaran asam urat yang tidak efisien oleh ginjal, serta konsumsi makanan tinggi purin seperti daging merah, jeroan, dan minuman beralkohol. Faktor lain yang berkontribusi antara lain obesitas, hipertensi, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Kemudian, patofisiologi dari gout dan hiperurisemia ini ialah dalam tubuh urin akan dimetabolisme menjadi asam urat. Ketika asam urat diproduksi berlebihan atau ekskresinya berkurang, maka akan terjadi penumpukan dalam darah. Hiperurisemia ini yang disebut hiperurisemia ini, dan asam urat yang berlebih ini akan mengendap dalam bentuk kristal di jaringan sendi yang kemudian memicu respon inflamasi akut yang menyebabkan nyeri hebat serta pembengkakan. Lalu di sini ada gejala klinisnya. Gejala utama gout adalah serangan mendadak nyeri sendi yang hebat, biasanya pada malam hari. Sendi yang paling sering terkena adalah sendi jempol kaki. Sendi akan tampak bengkak, kemerahan, hangat, dan sangat nyeri. Penderita juga bisa mengalami demam ringan. Gejala ini bisa berlangsung beberapa hari dan kemudian menghilang, tetapi berpotensi kambuh. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan untuk mendiagnosis gout dan hiperurisemia meliputi pemeriksaan kadar asam urat dalam darah, aspirasi cairan sendi untuk melihat kristal monosodium urat di bawah mikroskop, serta pemeriksaan radiologi seperti ronsen untuk melihat kerusakan sendi. Selanjutnya, terdapat penata laksanaan dari penyakit ini. Penanganan gout bertujuan untuk meredakan nyeri dan mencegah kekambuhan. Obat antiinflamasi seperti NSAID dan colchicine digunakan saat serangan akut. Untuk jangka panjang, obat penurunan kadar asam urat seperti allopurinol dan febuxostat diberikan. Perubahan gaya hidup seperti menghindari makanan tinggi purin, mengurangi berat badan, dan cukup minum air putih juga sangat penting. Kemudian terdapat komplikasi yang terjadi jika tidak ditangani dengan baik. Gout dan hiperurisemia ini komplikasi seperti terbentuknya topi itu ialah benjolan keras berisi kristal urat. Kemudian kerusakan sendi permanen dan batu ginjal akibat pengendapan asam urat di saluran kemih.
Pencegahannya dapat dilakukan dengan pola makan sehat, rendah purin, menghindari alkohol dan minuman manis, menjaga berat badan ideal, serta rutin berolahraga. Selain itu, penting juga untuk melakukan pemeriksaan kadar asam urat secara berkala, terutama bagi individu yang memiliki resiko tinggi. Nah, kemudian terakhir kita dapat melihat tanda dan gejala GOUT dan hiperuricemia ini. Pertama, tanda dan gejalanya itu terdapat nyeri sendi, terutama pada malam hari biasanya menyerang sendi ibu jari kaki pada umumnya. Kemudian pembengkakan dan kemerahan dapat terjadi juga, sendi terlihat bengkak, hangat, dan kemerahan akibat inflamasi. Ketiga, terdapat keterbatasan gerak sendi. Penderita sulit menggerakkan sendi yang terkena karena nyeri dan bengkak. Kemudian demam ringan, kadang-kadang disertai demam jika terjadi serangan akut. Kelima, topi itu ialah benjolan keras, muncul pada stadium lanjut biasanya akibat penumpukan kristal asam urat di jaringan lunak. Terakhir, hiperuricemia. Hiperuricemia ini peningkatan kadar asam urat dalam darah dapat tanpa gejala pada awalnya. Kesimpulannya, GOUT dan hiperuricemia merupakan penyakit yang dapat dikendalikan dengan pengelolaan yang tepat. Deteksi dini, pengobatan yang sesuai, dan perubahan gaya hidup yang sehat sangat penting untuk pencegahan kekambuhan serta komplikasi pada jangka panjang. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.